Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Isra Mi'raj adalah perjalanan spiritual yang memang sengaja diadakan oleh Allah. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Selain daripada perintah sholat yang merupakan momentum utama, perintah utama, bahkan sebagai tiang agama, di aspek-aspek lain kita juga banyak menemui pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Yang pertama, bahwa di situ disebutkan Subhanalladzi, diawali dengan Maha Suci Allah. Ya. Subhanalladzi asra, Maha Suci Allah yang menjalankan. Mengandung pengertian bahwa Allah ikut langsung campur tangan di sini. Dan ketika Allah sudah ikut campur, maka faktor keimananlah yang menjadi utama, percaya atau tidaknya peristiwa ini. Ya. Di samping itu adalah ada pelajaran lain di sini menyebut atau memanggil Nabi Muhammad dengan bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Yang abdi di sini adalah menunjukkan keagungan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Seseorang yang sudah dipanggil abdun, ya, adalah orang yang sangat mulia dan diakui kemuliaannya langsung oleh yang Maha Suci, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita telusuri, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil Nabi Muhammad dengan namanya langsung. Ya Muhammad, tidak ada. Ini beda dengan nabi-nabi yang lain, dipanggil namanya langsung oleh Allah. Contoh, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha rohodan haitsu syi'tuma, dan seterusnya. Allah memanggil, ya Ibrahim, qad sadaqta ruqyah. Wahai Ibrahim, sungguh benar apa mimpi kami itu, ya, ketika diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Allah memanggil Nabi Yahya, ya Yahya, khudil kitaba biquwwah. Allah memanggil Nabi Zakaria, ya Zakaria, inna nubasyyiruka bigulamin hismuhu Yahya, dan seterusnya. Banyak nabi-nabi dipanggil, ya Musa, ya Ibrahim, dan seterusnya. Kepada Nabi Muhammad tidak pernah Allah memanggil Nabi ya Muhammad, tidak pernah. Yang ada ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Ada itu ayatnya di Quran. Ada lagi dipanggil ya ayyuhal muzammil. Ada lagi ya ayyuhal muddathir, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa
Allah sangat menghormati dan menyayangi Nabi Muhammad. Pelajaran yang lain disebutkan pula bahwa di situ ada keterangan alladzi barakna haulahu, bahwa antara Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, para ulama menyampaikan bahwa di situ adalah barokna, diberkahi oleh Allah. Jadi tanah antara Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa tanahnya diberkahi secara fisik, tanahnya subur dan seterusnya. Linuriyahu min ayatina, dan kita ditunjukkan oleh Allah tanda-tanda kebesarannya, termasuk kebesaran maha kuasaan Allah yang menjalankan Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj itu dalam waktu yang hanya 1 malam dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sekitar 1.200 km. Sampai ke di Masjidil Aqsa itu sholat dulu, para ulama mengatakan berjamaah dengan nabi-nabi terdahulu. Kemudian setelah itu Mi'raj, naik ke langit ke-7. Di hadis riwayat Muslim ada di langit pertama bertemu Nabi Adam, langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan seterusnya, sampai kepada Sidratul Muntaha, sampai kepada Arsy Ratraf. Di situ malaikat Jibril tidak bisa lagi mengantar dan berkata, cukup sampai di sini Muhammad, sampai aku tidak akan mampu lagi untuk naik. Silakan kamu bertemu dengan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Di situ Nabi bertemu langsung dengan Allah dan jaraknya hanya, para mufassir menyampaikan 2 jengkal atau kurang dari 2 jengkal. Dekat sekali hingga akhirnya terjadi dialog yang diabadikan dalam doa tahiyat akhir, at-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Ada riwayat lain, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah, dan seterusnya. Semua sama, sah. Sampai ada perintah sholat. Ya. Jadi salah satu mengapa sholat itu sangat penting dalam agama Islam, karena perintah untuk melaksanakannya nabinya dipanggil langsung. Kalau untuk perintah yang lain cukup melalui malaikat Jibril, ada turun ayat wa atimul hajja wal umrata lillah ketika naik haji. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya. Perintah untuk puasa. Zakat sama, cukup disampaikan oleh Jibril. Tapi kalau sholat, Kanjeng Nabi langsung dipanggil. Baik, dari beberapa pelajaran yang kita sampaikan, kita pelajari bersama tadi, mari kita sama-sama meneladani peristiwa Isra Mi'raj ini secara baik, ya, meyakini kebenarannya bahwa Nabi berisra Mi'raj itu jasad dan ruh dan jasad. Jadi tidak hanya ruh saja. As-Syekh Mutawalli As-Sa'rawi, ya, itu mengatakan bahwa beliau menyampaikan bahwa Nabi Muhammad Isra Mi'raj adalah ruh dan jasadnya. Sahabat yang pertama meyakini adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya, Sayyidina Abu Bakar. Kemudian mari kita jaga perintah yang disampaikan oleh Nabi, yaitu sholat 5 waktu berjamaah. Itu lebih baik daripada sholat sendiri. Dan untuk Kanjeng Nabi Muhammad, mari kita terus agungkan beliau sebagai makhluk yang
paling mulia Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dengan gemar bersolawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Muhammad minimal 100 kali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.